kita memandang persiapan sekolah untuk pembelajaran, namun kendalanya adalah manakala sistem daring banyak sekali orang tua yang belum memahami dan familiar dengan sistem daring. Bagaimana solusinya? Ini nampaknya yang pas ini ke Pak Rusdi Umar PhD ini ya, sistem daring. Pertanyaan yang kedua, izin bertanya Bapak Surya Sujatra Kasep. Izin bertanya, apakah perlu desain kelas disesuaikan dengan jaga jarak sementara jumlah siswa banyak dan sarana terbatas? Tidak cukupkah dengan sarana cuci tangan dan masker saja? Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Superwadi SPD SMA 11, SMA Negeri 11 Kerinci. Apa mungkin ketercapaian KD dalam kurikulum dapat dicapai dengan maksimal dalam pembelajaran daring, terutama untuk daerah-daerah? Ya, penanya yang keempat dari Ibu Rohmatun Nazilah, ditujukan kepada Bapak Warek, Bapak Rusdi Umar PhD. Bagaimana desain materi yang terintegrasi karakter, di mana guru bisa engage dengan siswa? Sementara itu dulu, keempat penanya kami persilahkan Bapak-Bapak untuk menanggapi dari diskusi peserta webinar ini. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Rusdi Umar PhD untuk menanggapi. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah mengenai teknologi. Bagaimana seandainya orang tua itu tidak menguasai teknologi yang dipakai oleh sekolahnya. Nah tentunya kalau sekolah dasar itu jelas siswanya yang tidak paham gitu ya. Kalau sekolah menengah pertama SMP itu bisa jadi siswanya sudah mulai paham. Bagaimana caranya kalau mau join ke Google Meet, bagaimana WhatsApp dan seterusnya. Nah, apalagi kalau SMA, siswanya sudah paham. Nah, seandainya yang harus membuka itu adalah orang tuanya, maka orang tua ini harus ya mau tidak mau mengikuti perkembangan teknologi ya, terdisrupsi ini tadi, mengikuti arus. Kalau tidak, ada pendekatan lain di mana sekolahnya ini yang mensurvei kira-kira sejauh mana kesiapan orang tua ini dalam menangani teknologi. Kalau seandainya pakai Zoom itu misalnya nih dari hasil survei 75% tidak paham Zoom itu apa dan bagaimana installnya, kemudian bagaimana cara joinnya dan seterusnya, tentu jangan memakai yang Zoom tersebut. Nah, yang paling mudah adalah teknologi yang sudah sangat sederhana, sudah dipakai semua orang, yaitu media WhatsApp. Dipakailah WhatsApp group di kelas itu, materinya disampaikan di sana, dan tugas juga disampaikan di sana, mengumpulkannya juga di sana, bisa jadi demikian. Nah, tetapi itu tidak bisa berlangsung selamanya ya. Diharapkan orang tua dengan berjalannya waktu itu sudah mulai belajar Zoom itu apa kalau kebutuhan sekolah adalah itu. Jadi sekolah itu men-encourage atau mendorong orang tua untuk mempelajari media-media yang akan dipakai oleh sekolah. Itu terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Saya kira itu dari sisi teknologi. Itu jangan terlalu kaku, fleksibel saja, yang penting materi itu tersampaikan kepada siswa. Itu intinya adalah demikian agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, mengenai materi yang dengan desain karakter, nah ini tentunya kalau memang murni online materi yang disampaikan di video, itu bisa juga materi-materi yang berkaitan dengan karakter disematkan di dalam video pembelajaran tersebut, atau animasi di karakter tersebut, misalnya karakter untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tentunya juga bisa disampaikan di materi tersebut. Jadi tidak harus dia berupa matematika atau IPA gitu ya, tentang karakter juga bisa disampaikan di pembelajaran online. Jadi tidak
tidak berarti online itu hanya murni ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa pendidikan karakter. Jadi berbagai macam materi bisa disampaikan di sana, tidak terbatas pada pendidikan-pendidikan natural science, yaitu matematika, IPA, kimia, dan yang lainnya yang natural science tersebut. Saya kira itu Pak Yudi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi tanggapannya. Untuk selanjutnya kita sampaikan pada Pak Arief Jamali Muiz, monggo untuk menanggapi pertanyaan. Sarananya pas-pasan ini Pak. Ya, gini, kenapa harus ada pembatasan, pembatasan jumlah? Desain kelasnya memang kemudian harus dibuat sedemikian rupa sehingga ada jaga jarak. Sebenarnya kan ini tadi yang saya sampaikan, kenapa sekolah harus tahu betul COVID-19 ini penularannya seperti apa. Ada 3 hal yang menurut saya penting Bapak Ibu dalam hal pencegahan COVID-19 ini. Pertama, pakai masker. Jadi tidak boleh tidak memakai masker karena penularannya melalui droplet. Yang kedua, jaga jarak. Karena dropletnya sampai sekarang ini penelitiannya itu antara 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau kemudian ngomong dalam jarak aman itu harus menggunakan 1,5 sampai 2 meter. Yang ketiga selalu cuci tangan karena tangan ini adalah wahana kita ngapa-ngapain. Sehingga dengan tangan ini bisa nempel virusnya, bisa ke muka kita, bisa ke badan kita, maka tangan ini kemudian harus selalu dicuci, pakai hand sanitizer ya bisa karena tiba-tiba akan menyentuh wajah kita. Nah sekarang kalau ini akhirnya kan dibutuhkan kreativitas sekolahan, dibutuhkan sekolah harus berpikir keras. Kalau kemudian nanti satu saat gitu sekolah kemudian bisa tatap muka, maka belum ada antivirusnya, belum ada vaksinnya, maka harus ada model shift. Ya mau tidak mau itu yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru itu. Jadi masuknya hari ini ganjil, yang genap bisa berprojek di rumah gitu. Berikutnya lagi besok yang masuk genap, yang ganjil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk berprojek kemudian di rumah. Maka jadwal itu ya harus kreatif, gurunya juga pada masa kayak gini ya harus kreatif. Nggak bisa kita kemudian itu tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi itu, nggak bisa kalau kemudian kita ini mengabaikan faktor-faktor keselamatan seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya wes nyatanya juga sekarang mulai rame sekolah dimasukkan semua anak-anak, nggak bisa. Jadi sekolah itu ilmu pengetahuan, maka virus ini adalah bagian dari cara berpikir ilmu pengetahuan, maka SOP ilmu pengetahuan itu kemudian harus diterapkan. Nah, saya juga ingin menanggapi tadi pendidikan karakter, karena di slide saya juga menyebutkan itu, Pak Ahmad nanti mungkin lebih mendalam. Gini, kalau saya sih sepakat dengan Pak Ahmad tadi itu tentang pendidikan karakter. Kembalikan pendidikan itu pada kehidupan gitu loh, bukan begini maksud saya. Kalau pendidikan online itu bukan lalu kemudian matematikanya kemudian disisipkan pada ayat gitu atau pada ini ya, akhirnya karakternya jadi kognitif lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya disisipkan bagaimana tadi Pak Rusdi Umar misalnya mengatakan membuang sampah sembarangan, it's okay, itu bisa gitu, tetapi lagi-lagi itu dalam bentuk pandangan melihat dan itu dalam bentuk kognitif lagi. Nah, pendidikan karakter kita itu kan susahnya memang berhenti pada ranah kognitif. Nah, gimana kalau kemudian itu menjadi realitas kehidupan? Tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi itu ada instrumen-instrumen yang disampaikan kepada siswa, itu yang kemudian mereka benar-benar melakukan kegiatan karakter dalam keluarganya, gitu. Itu terpantau oleh guru dan sekolah Muhammadiyah harus begitu, menurut saya. Jadi terpantau oleh guru, nilai-nilai kemuhammadian itu muncul di kehidupan keluarga. Nah, komunikasi tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Muhammad, rumusannya menurut saya sudah tepat. Komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan orang tua itu kemudian jadi penting.
gitu loh, untuk melakukan pembinaan anak pada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu injetnya itu pada kehidupan keseharian anak-anak di dalam keluarga. Kalau itu berhasil, keren itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Arief. Sebelum saya sampaikan ke Pak Ahmad, ada sudah yang mengisi sertifikat itu 134. Terima kasih pesertanya, luar biasa. Penanyanya saya ulang lagi, ada yang dari Kerinci, ada yang dari Lebak. Bapak Superwadi, ini dari Kerinci. Kemudian yang Bapak Sujatra Kasep dari Lebak. Jadi tidak hanya dari DIY Pak ternyata yang memperhatikan kita. Untuk selanjutnya pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, kami persilahkan untuk Pak Ahmad. Saya sedikit menyinggung juga bahwa pendidikan karakter meskipun Ismuba itu ada materi-materi yang mesti disampaikan secara kognitif, tapi sebetulnya penting dan sangat penting harus masuk dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kemudian hafal tapi tidak mempraktekkan gitu kan, hafal urutan wudhu tapi tidak berwudhu gitu kan. Maka betul-betul pendidikan karakter itu ya dipraktekkan masuk dalam realitas kehidupan keseharian, kehidupan keluarga. Bahkan saya pikir tidak hanya persoalan pendidikan karakter, banyak aspek-aspek pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan problem kehidupan keseharian di rumah tangga, ya. Yang beberapa kali saya contohkan misalnya, saya tidak tahu nih mapel apa dan di siswa kelas berapa. Misalnya analisis kebutuhan ekonomi keluarga, itu kan bisa daftar belanja ibu diminta, kemudian dianalisis, dikaitkan dengan pendapatan, kemudian perhitungan 1 bulan. Itu saya pikir siswa dibuat grafik, jadi matematika, kemudian pemakaian listrik, kenapa bulan ini naik sedemikian, ya itu bisa realitas kehidupan. Jadi ilmu itu tidak semata-mata kognitif, nanti bisa dilekatkan dengan problem-problem kehidupan, baik sosial, kemudian termasuk juga natural sciences, ya, yang juga bisa kemudian dibuat proyek-proyek di rumah. Biologi itu sekarang tanpa disuruh itu pada mengembangkan gitu kan, menanam, kemudian bagaimana proses tumbuh. Kalau zaman saya dulu kan hanya mencermati tumbuhnya benih kacang hijau. Sekarang banyak ragam tanaman yang bisa ditanam sebagai sebuah proyek bagi siswa. Jangan hanya kemudian orang tuanya yang aktif, anak-anaknya kurang terlibat dalam hal ini. Justru sesungguhnya ini adalah lahan bagi peserta didik kita untuk melakukan berbagai pembelajaran project based learning itu ya, atau problem based learning yang betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan. Saya pikir itu yang penting. Bagaimana pencapaian KD secara maksimal. Tentu ketika pembelajaran itu kita tidak bisa lakukan secara maksimal, ya bagaimana harus mengukur dengan KD yang maksimal, atau sebaliknya, karena rekayasa kurikulum tadi, bahkan kalau perlu KD, ini bisa diintegrasikan 2 KD ini, itu boleh dilakukan, ya, sehingga tercapai ya, secara maksimal. Nah, ini penting ya, rekayasa kurikulum dalam arti positif. Ini KD, mohon maaf, bahkan lintas mapel itu bisa, ya. KD ini konsepnya sama, ya. Misalnya kalau dalam pendidikan Ismuba antara Al-Quran, ya, pendidikan Al-Quran hadis dengan pendidikan akidah akhlak, ketika sama-sama ayatnya membahas tentang iman yang disajikan, dihafalkan tentang iman, itu bisa diintegrasikan. Nah ini saya pikir penting lah, kreativitas tidak hanya manajemen tapi guru dalam mendesain pembelajaran. Ya,
mumpung masih ada waktu. Kita tidak berarti mengatakan terlambat, tetap selalu kita bisa dan punya ruang untuk berkreasi, melakukan inovasi pembelajaran